Sekarang kita akan membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf Al-Singkili. Jadi beliau adalah salah seorang waliullah yang menurunkan banyak murid yang juga menjadi waliullah. Jadi Syekh Abdul Rauf Al-Singkili itu kalau setiap kita ziarah ke Wali Sumatera itu sudah berapa kali kita ke Aceh. Makam beliau berada di tepi pantai Banda Aceh. Ya, kira-kira itu ada 100 meter dari bibir pantai. Konon pada ceritanya waktu tsunami Aceh dulu, ya pusara beliau ya selamat, sedangkan bangunan-bangunan di kiri kanannya pada hancur semua. Jadi pusara beliau ya selamat dari tsunami. Bahkan ada kisah ada seorang tentara yang begitu melihat tsunami Aceh, dia masuk ke pusara itu, maka dia selamat. Sedangkan air laut itu sudah sampai 10 kilometer sampai ke kota Banda Aceh. Dari pusara beliau selamat, bahkan tentara yang berada di pusara itu alhamdulillah selamat. Ini beliau ini seorang waliullah ya, yang menurunkan banyak murid yang juga menjadi waliullah. Salah seorangnya adalah Syekh Burhanuddin Ulakan Sumatera Barat atau Periaman Sumatera Barat. Itu salah seorang murid beliau. Kemudian juga Syekh Muhi Pemijahan, juga murid beliau. Jadi beliau artinya seorang ulama besar yang patut kita contoh, kita ikuti ilmunya ya, yang sangat tinggi. Ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan mudah-mudahan kita mendapat pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala melalui kajian kitab ini. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah alladzi madazillah, yang telah memanjangkan bayangan. Bimaqtadal uluhiyati wa rububiyatihi, sesuai dengan ketuhanannya. Wa huwa yuridu zuhur, dia berkehendak untuk menyatakan dirinya ke alam semesta ini. Semua qabdahu qabdan yasira, kemudian dia menggenggam bayangannya itu secara gampang, secara mudah. Bimasyiyatihi wa jalalihi, sesuai kehendaknya dan keagungannya. Wa huwa yab'atsu man fil qubur, dialah yang membangkitkan orang hambanya di dalam kubur. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu, aku memuji dan bersyukur kepada Allah yang Maha Suci. Ala siwa bi'i ni'amihi, atas kesempurnaan nikmatnya, wa mazidi fadlihi, dan kelebihan karunia-Nya. Wa huwa yuhibbus syukur, dia sangat mencintai orang-orang yang bersyukur. Wa asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, al-wahid, yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Al-jami', yang Maha Kesempurnaan. Al-jami', yang Maha Menghimpun. Al-muhit, yang Maha Meliputi.
bikulli badin wa masturin, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Al-qabid, yang menyempitkan. Al-basit, yang meluaskan. Al-mubdi'u, yang memulai. Al-mu'id, yang maha mengembalikan. Wahwal azizul ghafur, dia yang maha kuasa lagi maha pengampun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad, dan aku bersaksi bahwa Muhammad abduhu wa rasuluh, adalah hamba dan rasulnya. Al-muftatahu binurihi, yang cahayanya mengawali penciptaan alam. Al-muftatahu binurihi, yang cahayanya mengawali penciptaan alam. Wa zuhurul muftatahu bizuhurihi, yang kemunculannya mengakhiri semua risalah kenabian. Al-kitabuhu ala kulli kitabin, dan kitab suci yang menyempurnakan seluruh kitab suci yang tertulis yang pernah diturunkan. Al-munazzalu al-mastur, yang pernah kitab suci yang tertulis yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan wa ala alihi, keselamatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan keluarganya, washabi, dan sahabat-sahabatnya. Salatan wa salaman daimain, akan keselamatan dengan rahmat dan yang abadi. Salatan wa salaman daimain, jadi keselamatan, rahmat dan keselamatan secara abadi. Al-mustamirin, yang berkelanjutan dan tidak henti-hentinya. Dan sebanyak-banyaknya. Dan sebanyak-banyaknya berdasarkan keabadian Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkan ampunannya dan pada hari kebangkitan dan pada hari kiamat. Nah, ini sepenggal ya pengantar ini, mari kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama, Syekh Abdul Rauf Asingkili qaddasallahu sirrul aziz itu mengatakan maddazillah bi muqtadal uluhiyati wa rububiyatihi, memanjangkan bayangan ya sesuai dengan kehendak ketuhanannya. Apa yang dimaksud dengan memanjangkan bayangan? Kita ini, alam ini itu merupakan bayangan. Kita manusia ini tidak berdiri sendiri. Beda dengan meja ini. Kalau tukang bikin meja itu meja beda dengan tukang. Maka meja itu berdiri sendiri. Karena meja bukan tukang, tukang bukan meja. Tapi kita diciptakan oleh Allah tidak berdiri sendiri. Ya. Jadi bukan berarti kita ya kita, Allah ya Allah, enggak. Ya. Sebab kita ini, manusia ini ibarat bayangan. Ya. Ini yang disebut dengan maddazillah bimuqtada uluhiyatihi wa rububiyatihi, memanjangkan bayangan sesuai dengan kehendak, sesuai dengan ketuhanannya. Nah, pada beberapa waktu yang sudah agak lama pernah kita bahas
bagaimana tajalli zat kepada sifat yang melalui alam 7. Mungkin Bapak Ibu masih ingat gitu ya. Ini merupakan ya kemunculan atau penampakan. Maka saya katakan ya kita tidak berdiri sendiri. Karena apa yang ada pada kita ini pada hakikatnya itu tidak ada yang punya kita. Kita cuma hanya ya menampakkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Cuma saja kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Seolah-olah apa yang ada pada kita itu milik kita. Sehingga kita mengakui itu adalah kepunyaan kita sendiri. Misalnya hayat, kita hidup. Apakah hidup itu punya kita? Nah, sementara kita merasakan betul kita ini hidup. Bukti kita hidup dulu kita kecil, menjadi besar, menjadi dewasa, menjadi tua. Nah, lalu kemudian kita juga bisa mendengar. Kita juga bisa melihat. Kita juga bisa mengangkat sesuatu barang, ada kemampuan. Kita juga punya keinginan. Ada. Jadi semuanya itu kan ada pada diri kita. Itu yang kita kenal dengan sifat 7 yang ada pada diri kita atau disebut sifat ma'ani. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu ada semua. Keberadaan sifat-sifat itu di diri kita, oleh kita, diakui oleh kita sebagai milik. Nah, disitulah kelemahan dan kekeliruannya dalam kita berintikad. Diakui sebagai milik. Padahal itu milik Allah, bukan milik kita. Kita punya mata untuk melihat. Apakah benar mata kita ini melihat? Ternyata tidak. Kenapa tidak? Kita buktikan pada mayat. Mayat punya mata, cuman mata mayat sudah tidak melihat lagi. Itu menunjukkan sebenarnya yang melihat itu bukan mata. Menurut kita bisa mendengar dengan telinga kita. Ya. Jadi seolah-olah kita punya pendengaran. Padahal sebenarnya telinga kita itu tidak mendengar. Nah, buktinya tidak mendengar, kita lihat lagi mayat. Nah, dia masih punya telinga, tapi telinga mayat sudah tidak mendengar lagi. Itulah menunjukkan bahwa bukan telinga yang mendengar. Nah, menurut kita kaki kita bisa berjalan. Nah, kaki kita punya kemampuan untuk berjalan. Kita lihat lagi mayat. Kaki mayat masih utuh, masih bagus. Tapi kaki mayat sudah tidak bisa berjalan lagi. Itu juga membuktikan bahwa bukan kaki sebenarnya yang berjalan. Nah, inilah yang namanya bayangan tadi. Apanya yang berjalan, apanya yang hidup, apanya yang melihat, apa yang mendengar. Nah, kemampuan tubuh kita ini sangat tergantung dengan ruh kita. Jadi yang hidup itu ruh kita, yang melihat itu ruh kita, yang mendengar itu ruh kita, yang kuasa, yang kehendak itu adalah ruh kita. Yang berkalam itu juga ruh kita. Mulut kita ini hanya sekedar penyampai. Ya, penyampai kalam. Ini sebenarnya mulut ini tidak bisa bicara. Ya. Tidak banyak seperti speaker. Jadi mulut kita ini penyampai suara. Yang berkalam bukan mulut. Sebab kalau mulut ini bisa berkalam, tentu mayat juga masih bisa ngomong. Nah, tapi kenyataannya mayat sudah nggak bisa ngomong lagi walaupun mulutnya masih ada. Kalau nggak percaya, cobalah kalau ada orang mati, coba nanya sama mayat, kamu udah mati belum? Nggak ngomong dia nggak. Nah, itu membuktikan bahwa bukan mulut sebenarnya yang ngomong. Yang mulut ini penyampai suara. Jadi siapa yang berperan? Nah, maka kita pahami yang berperan itu adalah ruh kita. Nah, ini kita naik setingkat ya, pemahaman kita dari alam syariat
naik setingkat ya kepada ruh, itu yang disebut dengan mi'raj jasmani. Nah, lalu kemudian kita berpikir lagi, apa benar ruh kita ini punya kemampuan secara mutlak? Ternyata ruh kita itu juga itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nah, lagi-lagi ini istilah diciptakannya ini jangan dipahami seperti tukang bikin meja gitu. Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku. Jadi ruh yang ada pada kita ini bukan ruh kita. Ya, kita nggak punya ruh enggak. Itu ruhnya Allah. Ya. Fanafakhtu fihi min ruhi. Kutiupkan ruhku, kata Allah. Nah, cuman kita merasakan bahwa ini ruh kita punya ruh. Lagi-lagi disinilah kekeliruan kita dalam beriktikad. Maka perlu kita kaji lebih jauh. Ternyata ruh itu min amri Rabbi, urusan Tuhanku. Jadi kalau kita bicara ruh itu merupakan urusan Allah. Artinya ketika kita bicarakan tentang ruh, sama saja kita bicarakan tentang Allah. Nah, kenapa? Ruh ini merupakan bayangan. Nah, ini disebut dengan madazillah, memanjangkan bayangan sesuai dengan ketuhanannya. Ada memanjangkan bayangan. Ada ruh yang masuk pada kita manusia, ada ruh pada binatang. Jadi banyak. Jadi ruh kita itu sebenarnya milik Allah, bukan milik kita. Kita nggak punya. Nah, tetapi kita tidak akan bisa merasakan itu milik Allah selagi kita masih bisa merasakan itu milik kita. Ya. Jadi selagi kita merasakan kita punya ruh, ruh itu punya kita tidak akan bisa merasakan bahwa itu milik Allah. Nah, oleh karena itulah maka kita matikan dulu perasaan kita bahwa kita punya itu. Faqtulu anfusakum. Bunuh dirimu itu dulu. Nah, supaya kita bisa merasakan bahwa itu milik Allah. Selagi kita masih bisa merasakan itu punya kita, perasaan kita bahwa itu milik Allah tidak akan muncul. Nah, disinilah selalu terjadi benturan. Menurut pemikiran saya, menurut pemahaman saya, ya. Secara benar kita bisa berpikir, kita bisa berpaham. Tapi yang menggerakkan otak kita untuk berpikir itu siapa? Yang menyampaikan supaya kita paham itu siapa? Nah, makanya saya katakan tadi, selagi kita masih merasakan bahwa kita yang punya, maka tidak akan mampu kita merasakan itu punya Allah. Nah, karena itu mutu qabla antamutu. Matikan dulu dirimu sebelum kau mati. Atau faqtulu anfusakum. Bunuh dirimu itu dulu. Nah, kalau sudah dibunuh kan mati. Kalau sudah mati, berarti sudah tidak hidup lagi. Karena dia sudah tidak hidup lagi, tidak bergerak, tidak bisa ngomong, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Nah, tapi kenyataannya kita masih bisa bergerak. Artinya masih hidup. Nah, lalu pertanyaan yang hidup itu siapa? Yang bergerak itu siapa? Kenyataannya kan kita masih bisa mendengar. Nah, lalu yang mendengar itu siapa? Kenyataannya kita masih bisa melihat. Lalu yang melihat itu siapa? Kan sudah kita bunuh tadi. Ya, kan? Kalau masih bisa kita merasakan kita yang melihat, berarti kita belum membunuh diri kita itu. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi segala puji bagi Allah. Al-Maddazillah bimaqtadal uluhiyatihi wa rububiyatihi. Segala puji bagi Allah yang memanjangkan bayangannya dengan berdasarkan ketuhanannya. Wahwa yuridu zuhur. Kenapa dia memanjangkan bayangannya? Wahwa yuridu zuhur. Dia menginginkan dirinya nyata di alam ini. Jadi menampakkan dirinya di alam semesta ini.
Nah, ini sesuai dengan hadis qudsi. Kuntu kandan makhfiya fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini, kata Allah, perbendaharaan yang tersembunyi. Aku senang untuk dikenali. Maka kujadikanlah alam ini supaya mereka mengenal aku. Nah, maka tujuan utama kita diciptakan oleh Allah, kita dijadikan oleh Allah untuk bisa mengenal Allah. Nah, ini tujuan utama. Ya, maka sering saya katakan tujuan utama kelahiran, kehadiran kita di dunia ini bukan untuk ibadah. Itu tujuan utamanya. Tetapi untuk mengenal Allah. Ya. Nah, setelah kita kenal, nah barulah kita beribadah. Makanya 13 tahun Nabi SAW mendakwahkan Islam di kota Mekah itu khusus masalah mengenalkan yang satu itu. Mengenalkan Allah itu. Belum urusan ibadah. Baru memperkenalkan dulu. Karena itu yang utama. Ya. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang kita sembah. Tunggang-tunggilah kita menyembah, katakanlah sholat, tapi nggak kenal siapa yang kita sembah. Sehingga bayangan kita, ya yang kita sembah itu nama Allah. Nah, nyembah Allah. Lalu yang terbayang oleh kita, alif lam lam ha, Allah, nama. Nama itu sebutan. Ya. Cuman kita ini kadang-kadang kalau suruh ini ingat Allah, yang kita ingat tuh nama. Nah, itu ya. Bukan, yang kita ingat itu yang bernama Allah. Kalau Allah nama itu sebutan. Ya. Disebutnya Allah, ya, ingatlah kita sama yang punya nama itu. Seperti ini, Maha Suci Allah dari bermisal, meja. Meja itu kan sebuah nama. Jadi kalau saya katakan tolong ambil meja, tentu yang disebut meja itu yang diambil. Jadi jangan sampai saya minta tolong ambil meja, lalu Bapak datang membawa tulisan meja. Ini meja. Itu namanya nama. Nah, tapi kalau kita tidak pernah mengkajinya, ya, bagaimana mungkin kita akan tahu? Ya, maka mutlak harus kita mengkaji. Ya. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini kajian tauhid, ya, mesti dikaji tauhid itu. Nah, kalau di alam tarekat itu pengamalan. Ya. Ini yang sering saya katakan, kalau urusan tarekat tidak penting dikaji, Pak. Yang penting itu amalkan. Itu kan urusan tarekat. Zikir jaharnya la ilaha illallah 165 setiap selesai salat fardu. Gitu. Ikuti saja petunjuk guru, amalkan itu. Gitu. Gak perlu ditanya kenapa 165. Nanti ketika kita mengkaji, ya, yang mengkajinya baru. Gitu ya. Nah, tetapi untuk amal yang untuk tarekat itu pengamalan. Ya. Tidak berarti tarekat yang kita pelajari kalau tak ada diamalkan, tidak ada gunanya. Ada. Nah, jadi di tarekat itu ya, yang diutamakan pengamalan. Ya. Mana zikir jaharnya, mana zikir khafinya, kan gitu kan? Mana zikir ampusiahnya. Berdasarkan ayat, wazkur rabbaka fin nafsik tadarruan wa khifatan. Sebut nama Tuhanmu pakai hatimu, ya, tadarruan wa khifatan. Dengan rasa rendah diri, rasa takut. Nah, ini pemahaman tadarru dan khifah. Nah, khifah itu ringan, tadarru itu rendah. Jadi ringan, ya naik, turun gitu. Kalau ringan kan naik dia. Kalau rendah kan dia turun. Jadi artinya apa? Ampusia, mengikuti aliran nafas. Jadi ingat dengan hati, kemudian kita
juga ingat atau barengan dengan ampusia. Ya, makanya saya katakan zikirnya 3. Zikir jahar yang diucapkan dengan lisan, zikir khafi yang disebut dengan hati, dan zikir ampusia yang diingat melalui nafas. Nah ini setelah kita belajar tinggal pengamalan. Nggak perlu kenapa harus nyebut ya, kenapa harus zikir ampusia, Allah. Kalau turun, kalau Allah naik, itu enggak penting. Di tarekat, ya. Kenapa kita disebut dalam hati Allah, Allah, Allah? Ada orang yang enggak senang itu, ya. Apa yang nyebut Allah, Allah, Allah? Enggak ada dalam Al-Quran, enggak ada dalam hadisnya. Ya, seolah-olah dia paling benar gitu. Nah ini yang perlu kita hindari, Pak. Ya, maka saya katakan jangan pernah merasa kita paling benar. Sebab jangan sampai kita mengukur baju orang lain dengan badan kita. Nggak akan sempurna. Ya, kalau saya mengukur bajunya Pak Haji Umar itu dengan badan saya nggak sempurna. Beliau tinggi besar, saya kecil. Ya, jadi ukurlah baju itu sesuai dengan badannya. Nah, jadi jangan sampai kita merasa kita yang paling benar, orang lain salah semua. Gitu. Nah, sebab apa yang kita pahami benar kata kita belum tentu benar kata orang lain. Seperti tadi ya saya katakan, apa zikir Allah Allah nggak ada dasarnya, nggak ada dikerjakan Nabi, ya kan seolah-olah paling benar. Padahal Al-Quran sendiri banyak ayat wal fazkurullah. Nah, sebutlah Allah, kan itu zikir Allah kan gitu, ya. Wala zikrullah ahi akbar. Zikir Allah itu yang paling besar, itu yang paling agung. Nah, dalam Al-Quran juga disebutkan wa dzkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebutlah nama Tuhanmu di pagi hari dan di sore hari. Itu kan ayat semua itu. Nah, tapi bagi mereka yang nggak senang ya itu tadi nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, nggak dikerjakan oleh Nabi. Apa itu zikir Allah Allah? Nah, jangan sampai ya kita mengikuti orang-orang yang memang nggak paham begitu. Ya. Jadi kalau kita nggak punya guru, kita nggak bertanya kepada yang ngertinya, kita akan terbawa arus dalam pemikiran-pemikiran seperti itu. Akhirnya kita tersesat semua. Dia tersesat, kita tersesat. Inilah yang disebut dalun mudillun. Ulama yang sesat dan menyesatkan orang lain. Nah, kita harus waspada di zaman sekarang, Bapak Ibu, ya, zaman akhir ini. Ya, kita ikuti saja petunjuk-petunjuk dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW, ya, melalui guru-guru kita. Ya. Itu diantaranya. Kita lanjutkan. Jadi, ya, yuridu zuhur. Dan dia menginginkan nyata, tajalli di alam sebenarnya. Semua qabdahu qabdan yasira. Kemudian dia menggenggam bayangan itu dengan genggaman yang gampang, mudah bagi Allah. Nah, membolak-balikkan hati. Wa wa yab'atsu fi man fil kubur. Dia membangkitkan hambanya yang ada dalam kubur. Nah, jadi kita lihat dulu sini. Wa wa yab'atsu man fil kubur. Nah, pemahaman syariatnya tentu orang yang sudah dikubur di tanah itu nanti dibangkitkan oleh Allah. Allah Maha Kuasa. Walaupun sudah tulang belulangnya sudah nggak ada misalnya, tapi Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan hambanya yang ada di kubur pada hari kiamat nanti. Makanya di sebuah riwayat disebutkan pada hari kiamat nanti Allah bangkitkan orang yang ada dalam kubur itu seperti kacang baru tumbuh. Bagaimana kacang baru tumbuh? Kan banyak modelnya, Pak. Ada yang lurus saja, aman. Ada yang akarnya malah ke atas, gitu. Daunnya malah ke bawah. Nah, ada yang mencong, macam-macam lah. Ya, kacang baru tumbuh gitu. Nah, ini juga mengisyaratkan, ya, seperti itulah, ya,
hamba ini, manusia ini bangkit dari kuburnya. Nah, ada yang lurus saja aman itu. Ada yang kakinya ke atas, kepalanya ke bawah. Kayak orang breakdance. Nah, itu dalam sebuah riwayat kan disebutkan bahwa nanti ya di alam akhirat, di akhir zaman akan dibangkitkan manusia, bangkit dari kuburnya. Ada manusia, sekelompok manusia yang menjalankan kepalanya, kakinya ke atas. Kayak apa namanya? Kayak kafilah nanti ya ngumpul ya sesama komunitas mereka. Ya, komunitas kaki ke atas, kepala ke bawah, ngumpul gitu semua. Nanti lewat di depan mimbar kebesaran Rasulullah. Nah, di satu panggung, atau kalau di kita umpamanya ada tarub, ya, ada panggung kebesaran. Di situ ada Rasul, ada para malaikat, para anbiya, para aulia, ada di situ. Ya. Nanti lewatlah serombongan orang, ya, komunitas breakdance. Kaki berjalan, kepala berjalan, kaki ke atas. Nanti diumumkan, nah inilah manusia-manusia yang waktu di dunia mereka berzina, melakukan zina, belum sempat taubat, sudah mati. Ini kelompok-kelompok itu termasuk germonya juga, gitu. Termasuk pelacur-pelacurnya yang ngumpul, nah, komunitas itu. Jadi akan berkumpullah sesuai komunitasnya. Ada komunitas orang-orang yang apa namanya pembuli, komunitas pembuli, yang mencaci maki, yang apa namanya menjelek-jelekkan orang lain. Nah, komunitas yang ngumpul, tandanya apa? Lidahnya menjulur sampai ke tanah. Nah, ngumpul mereka baris, kata. Komunitas pembuli, pemfitnah. Nah, itu komunitas itu nanti jalan. Banyak rupanya itu komunitasnya. Di tangannya ada gunting. Nah, tangan kanannya ada gunting. Jadi kalau sudah panjang itu diguntingnya lidahnya. Muncul lagi gitu. Nah, ini komunitas pembuli. Ada lagi komunitasnya Pak, pemakan riba, harta anak yatim. Nah, buktinya apa? Perut buncit bagaikan hamil. Laki perempuan buncit perutnya. Isinya ular sama kala. Nah, ngumpul mereka berbaris-baris gitu. Oleh malaikat di panggung kebesaran Nabi diumumkan, inilah manusia-manusia yang waktu di dunia pemakan harta anak yatim, pemakan riba. Tapi nanti ada komunitas yang jalannya bagaikan kilat, mukanya berseri-seri bagai bulan purnama. Orang pada kaget, keheran-heranan. Itulah komunitas orang-orang yang takwa kepada Allah. Kayaknya itu jamaah Nurul Iman. Ini orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang mengenal Allah. Nah, mereka jalannya bagaikan kilat, cepat. Wajah mereka berseri-seri bagaikan bulan purnama. Orang-orang pada melongok keheran-heran. Nah, diumumkan oleh malaikat bahwa inilah komunitas orang-orang yang takwa kepada Allah, taat beribadah, mengenal Allah. Nah, jadi itu makanya akan kumpullah masing-masing komunitasnya itu. Nah, sebenarnya itu dari sekarang sudah kelihatan Bapak Ibu ya. Nggak usah nunggu nanti. Nah, dan itu Allah sudah jelaskan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Ya,
Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Makanya jangan heran kalau ada orang yang belajar tasawuf, belajar tarekat, ya, lalu dibenci oleh kawannya yang tadinya seilir semudi, ya, yang tadinya kita sering ngobrol. Begitu mereka tahu kita sudah belajar tarekat, kita belajar tasawuf, orang mulai menjauh. Tidak mau dekat lagi. Bahkan bisa aja kata jamaah itu ada di antara yang cerita, kalau sebelum belajar tarekat sering datang ke rumah katanya ngobrol. Nah, tapi begitu dia tahu saya sudah belajar tarekat, belajar zikir, belajar tasawuf, katanya jangankan ke rumah, salaman aja sudah nggak mau lagi katanya. Masya Allah. Nah, saya bilang nggak apa-apa. Itu namanya kita lagi disisihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disitulah kelihatan betul. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke golongan hamba-hamba. Jadi kita akan masuk komunitas itu. Sangat boleh jadi, ya. Nah, cobalah perhatikan. Orang yang tadinya senang dengan kita, ya, lalu benci. Karena mereka tahu kita belajar zikir, belajar tasawuf. Tapi nggak usah sedih. Nanti satu saat kita akan ketemu dengan orang lain yang belum pernah ketemu. Sekali ketemu sudah kawan lama. Kayak saudara. Kita tadinya nggak kenal sama sekali. Tapi begitu kita sudah satu komunitas, sudah kayak keluarga sendiri. Kayak saudara sendiri. Nah, inilah masuk dalam komunitas itu. Nah, kalau sudah berada pada komunitas itu, apa kata Allah? Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Apa maksudnya ini? Surga itu ketenangan, kenyamanan. Cobalah kita masuk dalam satu komunitas yang sama-sama ingin kembali ke Allah. Timbul ketenangan, tidak ada caci maki, tidak ada bully-membuli, gitu ya. Nah, tapi timbul ketenangan. Malah kalau nggak datang kita temanya si Anu, pada lama nggak kelihatan. Nah, gitu. Nah, itu namanya kita sudah berada dalam surga. Surga itu kenikmatan, ketenangan. Gitu. Maka oleh karena itulah carilah komunitas yang ingin sama-sama ke Allah supaya timbul ketenangan. Ya, makanya kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya ketika dia memberi nasihat pada anaknya, nah, kalau kamu akan bermajlislah dengan orang-orang yang hatinya selalu ingat ke Allah. Kalau kamu punya ilmumu itu sangat berguna buat mereka. Kalau kau tidak punya ilmu, engkau bisa belajar dengan mereka. Sehingga kau pun ingat kepada Allah. Jangan sekali-kali kamu bermajlis dengan orang yang hatinya lupa sama Allah. Hatinya mati, tak ingat kepada Allah. Sebab kalau kau punya ilmumu itu nggak ada gunanya buat mereka. Kalau tak punya ilmu, engkau akan terseret dengan kejahatan mereka. Cobalah Pak, seorang kiai punya ilmu. Ya, gabung dengan orang pejudi, orang pezina. Kira-kira ilmunya bermanfaat enggak buat mereka? Enggak ada gunanya. Enggak di situ pikirannya. Pikirannya bagaimana cara nomornya kena. Kalau judinya menang, itu ya. Dan sehatnya malah marah kan mereka. Nah, ini kan itu artinya Bapak Ibu, di mana dalam komunitas itu itulah ya kita digabungkan oleh Allah. Maka Allah perintahkan wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Syaratnya apa? Ya ayatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kembalilah kau ke Tuhan. Nah, dari sekarang kalau hati kita ini menjurus ke Allah aja, bukan ke yang lain, ya pasti akan ketemu dengan orang-orang yang memang searah. Jadi dari sekarang saja sudah bisa kita lihat. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya sering ya ke daerah-daerah. Ya, semalam ke Lampung Timur, pulang sampai 1:30 baru nyampe. Ya.
itu tadinya nggak ada kenal satupun, ya, tapi dengan kita sama-sama belajar zikir, sama-sama mengamalkan zikir, alhamdulillah yang tadi nggak kenal sudah jadi keluarga, jadi saudara. Sehingga kalau ke daerah itu seperti pulang kampung, gitu. Mungkin ke Lampung Timur, mungkin ke Lampung Selatan, kadang-kadang saya ke Mesuji, gitu ya. Kadang ke Palembang. Nah, semuanya itu adalah saudara-saudara kita semua. Maka saya bilang ketika kita masuk dalam kajian tasawuf, ya, ya baik dalam ilmu tarekat maupun dalam ilmu hakikat ma'rifatnya, buang dulu segala sekat-sekat. Nah, ini harus kita buang. Kalau betul-betul kita ingin menuju Allah. Jangan ada lagi disekat-sekat oleh suku-suku. Oh, ini suku Lampung, ini suku Jawa, ini suku Palembang. Tak penting, gitu. Kadang-kadang kan timbul, gitu. Siapa ustaznya? Oh, suku Lampung. Ya, enggak lah. Enggak boleh, Pak. Ya, kalau kita sudah bicara tentang ketuhanan, yang ada hanya Allah. Zat dan sifat. Allah dan Muhammad. Ya, tidak penting lagi mana sukunya Lampung atau Jawa atau Palembang atau Batak, itu saudara kita semua. Ya, kenapa saya katakan begitu? Karena pengalaman, Pak. Saya pernah ceramah di satu tempat, nggak usah saya sebutkan, ya, tempatnya di mana. Ya, saya diminta oleh pengurus untuk menyampaikan tentang ilmu tasawuf. Ya, saya sampaikan ilmu tarekat waktu itu, ya. Saya cerita bahwa tarekat yang kita kaji ini, yang kita amalkan ini, saya ambil dari Abah Hanom di Suryalaya. Abah Hanom itu ngambilnya dari Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Abah Sepuh itu ngambilnya dari Syekh Tolha Kalisabut Cirebon. Ya, Syekh Tolha itu ngambilnya dari Syekh Khatib, ya, orang Sambas tapi menetap di Mekah menjadi mufti di Masjidil Haram. Begitu saya sebut sama nama-nama guru-guru itu, langsung nunjuk salah seorang jamaah. Jamaah itu mantan pejabat, Pak. Artinya orang ngerti, sarjana. Ada? Langsung ngomong, Pak Ustadz, nggak usah disebut-sebut guru-guru di luar, cukup guru di Lampung ini aja. Astagfirullah. Ini kan nggak ngerti yang begini. Ya. Nggak usah sebut-sebut nama-nama guru-guru di luar itu. Cukup guru di Lampung ini. Ini kan silsilah tarekat, Pak. Bapak ngerti nggak dengan silsilah tarekat, sebenarnya? Ya, kalau nggak ngerti nggak usah ngomong, diam aja. Ini menunjukkan masih disekat-sekat dengan suku-suku. Nggak boleh, Pak. Ya, kalau kita sudah masuk ke kajian tasawuf, itu buang sekat-sekat itu. Yang kita lihat hanyalah hamba Allah. Ya. Entah dari mana-mana suku, itu saudara kita, itu hamba Allah. Ya. Nah, inilah mau kita buang sekat-sekat itu. Begitu juga semua atribut. Kalau kita sudah ngaji ketuhanan, semua atribut tinggalkan dulu. Ya, maaf ini Bapak Ibu, misalnya kita orang Muhammadiyah, kita orang NU, kita orang Persis. Nah, ini tinggalkan dulu ini. Karena kita ngaji ketuhanan, gitu ya. Nanti kalau dalam perjuangan untuk memajukan dakwah, itu pakai, nggak masalah. Tapi ketika kita masuk ke dalam kajian tasawuf, tidak ada lagi atribut-atribut itu. Ya, tinggalkan dulu. Yang kita lihat hanyalah hamba Allah. Ya, inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia di sisi Allah yang takwa. Ya, bukan yang sukunya ini, sukunya itu, bukan. Ya. Oleh karena itulah yang kita lihat hanya zat dan sifat. Allah dan Muhammad. Nah, maka isi alam itu kan dua itulah, zat dan sifat itu. Jadi Bapak Ibu kita lanjutkan ini, ya. Wa huwa yab'atsu man fil qubur. Ya, Allah membangkitkan hambanya yang ada dalam kubur. Kubur dalam pengertian nanti bangkit pada hari kiamat. Nah, sekarang kita lihat juga kubur. Mana kubur? Ini kuburan. Jasad kita ini kan ibarat kuburan. Siapa yang dikubur di situ? Ya diri kita. Ruh kita masih terkubur di sini.
Allah membangkitkan hambanya yang ada dalam kubur. Begitu kita masuk kaji ketuhanan, ya paham kita dengan Allah, akan bangkitlah yang dikubur di sini. Tahulah kita dengan Allah, tahu dengan Tuhan kita. Allah membangkitkan hambanya yang ada dalam kubur. Ya. Jadi tahulah kita dengan Allah, tahulah kita dengan ilmu ketuhanan. Maulah kita melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, mulai bangkit. Nah, jadi diri kita, jasad kita ini tidak ubahnya seperti kuburan. Atau boleh dikatakan penjara. Ada hadisnya, ya. Ad-dunya sijjinul mu'minin. Ini sering dibantah oleh orang, ya, bahwa masa iya dunia ini penjara bagi orang beriman. Kalau begitu kita nanti nggak akan maju-maju, kita orang Islam. Nggak begitu. Ini kan ranah tasawuf, ya dah. Ad-dunya sijjinul mu'minin, itu dunia ini penjara bagi si al-mu'min. Mana dunia, mana si al-mu'min. Si al-mu'min itu nama ruh kita. Ad-dunya yang nampak zahir, yang zahir itu jasad. Jadi jasad kita ini penjara bagi ruh kita. Ini terkungkung. Nggak bisa kemana-mana. Ruh kita ini masih terkungkung di jasad ini. Ini disebut dengan ad-dunya sijjinul mu'minin. Tapi begitu kita sudah meninggal, sudah mati, jasad ini sudah nggak ada ruhnya lagi. Jadi tinggal jasadnya, ruhnya udah bebas. Nah, selagi kita masih di jasad ini, ada jasad masih terkungkung, maka disebutlah ad-dunya sijjinul mu'minin. Ya, artinya jasad itu penjara si al-mu'min. Al-mu'min itu ruh kita, nggak bisa bebas kemana-mana. Nah, makanya disebutkan, ya, manusia ini pada sekarang ini sebenarnya dalam keadaan tidur, katanya dia. Ya, nanti kalau sudah mati baru disebut bangun, katanya. Jadi ibaratnya begitu. Jadi kita sekarang dalam keadaan tidur, Pak. Nanti kalau sudah mati baru bangun. Nah, maksudnya apa? Baru bebas. Makanya kalau sudah meninggal, Pak, mau ke Mekah nggak pakai ONH lagi. Langsung aja ke sana. Tapi kalau masih pakai jasad ini, pakai ONH, Pak. Nggak bisa naik pesawat kalau nggak bayar dulu. Tapi kalau sudah nggak ada jasadnya lagi, Bapak mau ke Mekah, mau balik ke Lampung, nggak pakai pesawat lagi. Nah, nggak pakai ini lagi. Jadi itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya itu yang bahwa ya ba'su mampil kubur, Allah membangkitkan hambanya yang ada di dalam kubur. Nah, bangunlah ruh kita tadi. Ya, pahamlah kita tentang Allah. Nah, sehingga kita merasakan betul ketiadaan diri kita. Ahmadu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu. Aku memuji dan bersyukur kepada Allah yang maha suci, Allah siwa bi'ri ni'amihi, atas kesempurnaan nikmatnya dan tambahan daripada karunia-Nya. Wa wa yuhibbu syukur, dan Allah sangat senang kepada hamba-hamba yang bersyukur. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, al-wahid, yang maha esa. Nah, keesaan Allah itu ya baik zat, sifat, asma dan af'al. Jadi yang maha esa. Nah, keesaan Allah itu baik zat, sifat, asma dan af'al. Maka sebenarnya kita bukan mengesahkan Allah. Ya. Mana mungkin kita mengesahkan Allah, karena Allah itu sudah maha esa. Jadi kalau kita belajar tauhid, sebenarnya kita mengesahkan Allah, tetapi mengaitkan keyakinan kita dengan keesaan Allah. Ya, jadi itu yang pokok. Jadi tauhid ini pokok dari segala amal dan ilmu. Semua ilmu yang bertentangan dengan tauhid harus kita tinggalkan. Semua amal perbuatan yang bertentangan dengan tauhid harus kita tinggalkan. Apakah itu namanya budaya, apakah namanya perbuatan kita sehari-hari, kalau sudah bertentangan tauhid harus kita tinggalkan. Nah, bisa, oh ini budaya daerah bukan agama, nggak bisa. Karena ada ungkapan
buat justru bertentangan dengan akidah tauhid itu sendiri. Ya, al-jami'ah itu menghimpun ya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia nanti pada masanya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, di antaranya kita bicara tentang tauhid. Tauhid ini yang pokok yang perlu kita kaji lebih jauh. Nah, bagaimana caranya supaya kita duduk di tauhid itu sendiri? Nah, banyak isyarat-isyarat yang telah disampaikan oleh Rasul SAW maupun tercantum dalam Al-Quran. Di antaranya, "Mutu qabla an tamutu." Matikan dirimu sebelum kau mati, kata Rasulullah. Yang dimatikan itu keakuan-keakuan kita. Nah, kenapa harus dimatikan? Supaya hanya ada satu. Makanya dalam hadis qudsi juga Allah berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-Ku, engkau punya keinginan, aku pun punya keinginan. Kalau kau paksakan keinginanmu, aku akan persulit apa yang kau inginkan." Waalaikumsalam. Pertama kita perlu pahami dulu, syirik dan tauhid itu adalah keyakinan hati. Ya. Maka syirik dan tauhid itu adalah tersangkut dengan keyakinan hati kita. Ya, sejauh memang kita terpulangkan kepada Allah itu tidak masalah. Ya, misalnya ya, minum obat, ya, ini contohnya sakit kepala minum obat. Ada, apakah boleh kita minum obat itu? Ya harus. Tapi kan yang menyembuhkan sakit kepala itu kan obat itu. Nah, disitulah letak pemahaman yang harus kita luruskan. Ya, secara lahiriahnya obat itu yang menyembuhkan karena kita sembuh sakit kita itu karena kita makan obat. Tapi kan tidak semua penyakit itu dengan obat yang sama bisa sembuh. Ya, ada penyakit yang sama, kemudian minum obat yang sama, yang satu sembuh, satu mati. Nah, ini kan berarti kan bukan obat itulah yang menyembuhkan. Keyakinan kita Allah memberikan ya kuasanya kepada makhluk yang bernama obat itu, gitu ya. Itu satu. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi masalah budaya. Sejauh memang budaya itu tidak menyangkut dengan keyakinan hati, itu tidak masalah. Nah, cuman di kita ini kan kadang-kadang ada keyakinan, misalnya gini, kalau pernikahan, begitu si perempuan laki itu menginjak rumah, harus memecahkan telur. Nah, ini kan apa maksudnya memecahkan telur? Ini kan kita, apakah itu keterkaitan dengan keyakinan apa tidak? Kadang-kadang kan itu hanya merupakan ya pemahaman lambang saja, memecahkan perawannya. Nah, memecahkan telur, dipijak, dia udah nikah itu, udah nggak perawan lagi kalau sudah nikah. Nah, mungkin seperti itu. Tidak ada kaitannya dengan keyakinan ketuhanan. Ya. Nah, begitu juga misalnya, nah, tapi kalau sudah menyangkut keyakinan dengan ketuhanan itu tidak boleh. Nah, umpamanya begini, ada orang bikin rumah, ada pisang, ada bendera, itu tersangkut dengan ketuhanan apa tidak? Kalau sejarahnya dulu katanya nggak ada keterkaitan dengan ketuhanan. Orang pasang bendera itu ketika bangun rumah, karena zaman penjajahan dulu, kalau orang sudah di atas itu dicurigai itu ngintai Belanda, maka ditembak, nanti pasang bendera supaya aman. Lalu kemudian ada pisang, ada apa lagi itu, padi itu lambang semua. Pisang itu apa? Karena tukang tuh di atas, dia haus, dia ambil pisang makan sama dia. Ya, nah kayak dulu ada orang meninggal dimakamkan gitu ya, kemudian dibawa ayam. Nah kalau di kampung kan masih berlaku gitu, membawa jenazah ke kuburan dibawa ayam.
Nanti setelah jenazah itu selesai dikubur, ayamnya dilepas. Lalu berkejar-kejaran lah. Siapa yang mendapatkan ayam itu punya dia. Nah, kadang-kadang kambing. Kata, itu apa gunanya? Itu cara orang ulama dulu untuk mengajak orang mengantarkan jenazah, Pak. Karena dari kampung ke kubur itu jauh, gitu. Jarang orang mengikut. Nah, lalu dibawalah seperti itu ayam. Orang rebutan menangkap ayam itu. Ada. Niat pertamanya bukan untuk mengantarkan jenazah, ingin rebutan nangkap ayam. Nah, itu cara ulama-ulama dulu supaya mengarahkan, supaya mereka bisa berduyun-duyun mengantarkan jenazah ke kuburan. Sebagaimanapun dikasih pengertian, karena orang pada saat itu belum memahami betul agama. Ada. Ya, itu kayak misalnya tahlilan. Itu saya dengar ceritanya asal mula tahlil itu seperti apa gitu ya. Ya, kan dulunya oleh Wali Songo dulu ceritanya ada orang yang meninggal lalu kemudian disembelihlah apa namanya ayam gitu ya. Kemudian diletakkanlah gitu ya. Ya, di sudut-sudut rumah. Nah, jadi kata seorang wali itu lebih bagusnya jangan ayam saja yang disembelih. Kalau ayam jangan 1-2, agak banyak. Kalau enggak kambing. Nah, taruhlah nanti di pojok-pojok jalan. Nah, udah diikutilah. Nah, setelah diselesai ini sunan, ini sudah selesai, ini mau ditaruh di mana? Apa ditaruh di pojok-pojok jalan biar banyak. Kira-kira jalan tuh makan daging apa enggak ya? Ya enggak kan? Nah, lebih baik daripada mubazir, undang saja orang, kumpul-kumpul makan. Masa kita makan rame-rame? Nah, sudah ngumpul mereka, apa yang dilakukan? Masa ngobrol-ngobrol aja, kita baca Yasin, kita doa, kita tahlil. Nah, itu mulanya. Maka timbullah namanya tahlil. Itu metode mengumpulkan orang. Metode menyampaikan ajaran agama. Itu bukan terkait dengan keyakinan. Nah, seperti kata ibu tadi, ada basuh kaki gitu ya. Ada enggak tahu lah, ya budaya masing-masing lah. Ya. Jadi sejauh budaya itu memang tidak terkait dengan akidah, itu saya kira nggak masalah. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah itu harus ditinggalkan. Artinya apa? Nggak punya anak, kalau nggak mijat telur. Nah, ini sudah menyangkut itu, nggak bisa itu. Gitu ya. Nggak lahir anaknya, kalau telurnya nggak pecah dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau sejauh itu artinya budaya kan kebiasaan. Kebiasaan yang berlaku di masyarakat kita yang tidak terkait dengan akidah itu boleh saja. Tapi kalau sudah menyangkut dengan akidah itu bertentangan akidah tauhid, itu yang harus ditinggalkan. Ya, saya kira demikian. Masih ada? Ya. Waalaikumsalam. Bahwa itu melakukan sesuatu katakan ada 2 orang yang satu jasadnya sakit, dia stroke bisa, dia nggak sanggup melakukan ibadah tersebut. Tapi ada yang lagi jasadnya sehat, tapi dia sama seperti orang yang stroke tadi. Nah, kalau jasadnya sakit, ulah kita berobatnya. Nah, ini orang yang kedua ini yang sakit kedapatan dulunya, yang obat ini gimana? Itu pertanyaan. Yang kedua, ini ada testimoni aja dengan angka 165 tadi. Kemarin malam itu Presiden Prabowo itu meresmikan sekolah lagi. Jadi dia bilang tahap pertama kita akan bangun 160.000. Jangan-jangan ini Prabowo ikutin dengan sekian 160.000.
jabatan 165 jabatan. Tambahan sedikit Ustaz, nanti berkaitan pertanyaan dari sini. Saya pernah tanya dengan orang yang waktu ada tali, karena dia tali itu dong, supaya rumah tangganya tidak mudah cerai. Ada bagi itu doa supaya rezeki yang mau dan tunggu juga. Berarti kan tidak bertentangan dengan Ustaz. Karena pernah saya mau juga dengan salah satu partai yang saya sebutkan oleh bisa sini. Jadi jadi benar-benar saya itu doa jalankan itu berarti sini. Terima kasih itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi pertama, ada dua orang. Satu lumpuh, Ya. nggak bisa ibadah. Ya. Satu sehat, tapi nggak ibadah. Ya. Jadi yang jadi masalahnya apa? Ya, yang satu sakit fisik, yang satu kan sakit perut. Nah, sakit fisik, ya, karena berobatnya. Yang sakit perutnya ini obatnya gimana? Itu ya. Pakai zikir, Pak. Ya. Ya. Obatnya pakai zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih. Alat pembersih hati itu zikir kepada Allah. Jadi kalau mau pintar, harusnya sekolah, Pak. Sekolah. Sekolah itu membersihkan hati. Ya, sekolah. Nah, jadi itu. Jadi cara mengobatinya pakai zikir. Maka di Suryalaya ada inabah, Pak. Orang-orang yang stres, baik karena stres narkoba gitu kan. Di inabah itu enggak pernah dikasih pel, enggak. Yang dilakukan mandi tengah malam, sholat taubat, sholat tahajud, zikir sebanyak-banyaknya. Minimal 1000 sekali duduk. Ada. Jadi zikir itulah. Ya, kembali kepada Allah. Inabah kan kembali ke Allah. Nah, jadi ngobatinya ya pakai zikir. Ya, kalau nggak pakai zikir ya susah. Ya, nasihat gitu ya. Tapi ya yang paling bagus itu ya dinabah, zikir. Itu yang pertama. Jadi kalau orang penyakitnya fisik, gitu ya, ke dokter, gitu ya. Nah, tapi kalau penyakitnya ruh itu ya harus ke dokter juga, Pak. Tapi dokter rohani. Ya, pada ulama, pada kiai, kan dokter rohani. Nah, kalau penyakitnya fisik, apa dokter fisik, gitu ya. Ya, tentu penyakitnya sesuai dengan obatnya. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau penyakitnya ruh, itu kembalikan ke Allah dengan berbanyak zikir. Nah, yang kedua apa tadi? Dengan terkait pertanyaan itu yang orang baru rumah pakai tali tadi yang satu itu doa tapi lambat tali itu supaya penghuni rumah tangga tetap jelas tadi supaya penghuni rumah ini rezekinya mampu. Nah dari satu tali lain nggak bisa itu sih. Ini yang orang kedua yang dari partai itu lah. Jadi mana yang jadi syirik itu ya tergantung keyakinan hati. Nah, kalau misalnya seperti tali itu dengan doa supaya bisa bersatu, bisa kuat, itu kan. Itu artinya bukan menduakan Allah, bukan tali itu yang menguatkan perkawinan mereka, bukan. Hanya kalau itu niatnya untuk doa, saya kira nggak masalah. Sama dengan ketika Nabi menancapkan kulpah kurma ke kuburan, karena Nabi tahu bahwa jenazah yang dalam kuburan itu sedang disiksa. Lalu Rasul menancapkan pulpa kurma itu ke kuburan. Selagi pulpa kurma ini masih hidup, ya, artinya belum kering, gitu ya, maka diminta kepada Allah supaya jenazah itu diringankan siksaannya. Itu doa, ya. Saya kira nggak masalah, namanya doa. Tapi kalau tali itulah yang memperkuat perkawinan mereka, nah itu yang nggak boleh. Ya, syirik itu jadinya, bukan tali itu. Ya, tali bisa putus itu, Pak, gitu ya. Jadi itu hanya doa saja, sama dengan kita minum obat tadi, gitu ya. Ada wasilah, gitu ya.
Nah, sejauh itu tidak menyangkut dengan menduakan Allah itu apa. Jadi syirik itu kan menduakan. Nah, yang namanya syirik itu menduakan. Apakah setiap perbuatan kita mendua? Ya enggak juga. Kan menduakan atau tidak kan keyakinan hati kita. Nah, ya. Tapi ada yang secara nyata-nyata menduakan, misalnya nyembah patung. Nah, itu sudah jelas itu kan menduakan secara nyata. Tapi seperti minum pil misalnya, atau dengan isyarat ada pisang tadi itu ya termasuk yang kata Bapak tadi doa. Nah, berharap kepada Allah ya melalui isyarat-isyarat itu, bukan tali itu yang mengokohkan perkawinannya, bukan, tapi hanya memberikan isyarat pelajaran. Nah, saya kira seperti itu ya tidak masalah. Nah, karena tidak menduakan keyakinan. Kemudian yang ketiga apa tadi? Oh ya. Ya bisa saja. Prabowo itu kan pernah ke Suryalaya. Ya. Boleh jadi Prabowo itu juga sudah mengamalkan zikir. Nah, boleh jadi dia murid Abah juga. Nah, ya dulu pernah ke Suryalaya, itu kan ketemu dengan pengurus di sana, kepala dikasih penerjuman waktu itu kan. Nah, kalau sudah kasih penerjuman kan berarti sudah pengamal. Gitu. Artinya tahulah dia 165 itu apa. Mungkin hanya untuk mengisyaratkan situ saja lah ya. 165. Tapi apa arti 165 kan nggak dijelaskan sama dia. Gitu. Hanya bikin sekolah untuk mengisyarat ke situ aja gitu ya. Ya saya kira nggak masalah itu ya. Nah, tapi apa pengertian 165 beliau juga nggak menjelaskan enggak. Ya. Bahkan sekarang ini kawan-kawan kalau sudah berfoto itu 1, 2, 3, jangan 1, 2, 3, 1, 6, 5 trek. Itu latah-latahan aja itu Pak. Tapi bukan itu maksud 165 itu. Ya. 165 supaya bikin sekolahan, 165 enggak, bukan itu maksudnya. Ya, cuman hanya mungkin ya latahan saja menyebut 165 itu. Nah, itu syarat aja. Saya kira demikian Bapak Ibu. Ya. Mana? Oh ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, bukan jangan memperpanjang bayangan, tetapi Allah itu maddazillah memperpanjang bayangan. Bukan jangan memperpanjang, tapi Allah itu memperpanjang bayangan. Artinya ruh-ruhnya banyak. Gitu ya. Ada ruh si A, ruh si B, ruh si C, ruh si D. Kemudian ruhnya binatang, kan bayangan semua itu. Nah, memperbanyak bayangan. Jadi ruh Bapak itu bayangan, gitu ya. Ya, bayangan. Ruhnya yang lain juga bayangan. Yang memperbanyak itu madazil memperpanjang bayangan. Kenapa? Iya. Ya, jadi Allah menciptakan makhluknya ini supaya mengenal Allah kan itu. Nah, jadi memperpanjang bayangan itu memperbanyak. Ya, kan bukan hanya Adam saja, bukan. Ya, Adam itu kan bayangan. Nah ini maaf Bapak Ibu ya, jasad itu bayangan daripada ruh. Kan itu. Ruh itu bayangan daripada Allah. Al-mu'min miratul mu'min. Si al-mu'min itu bayangan, cerminan daripada si al-mu'min. Al-mu'min pertama ruh kita. Al-mu'min kedua itu salah satu nama Allah. Jadi kalau disebut al-mu'min miratul mu'min, ruh itu bayangan daripada Allah. Nah lalu
Allah perpanjang. Bayangan itu artinya memperbanyak. Si A, si B, si C, sampai bermiliar-miliar. Tapi semuanya itu dengan mudah Allah menggenggamnya. Ini maka disebut di sini qabdan summa qabdahu qabdan yasira. Kemudian Allah menggenggam bayangan itu dengan gampang, dengan mudah mengendalikannya. Artinya, karena itu namanya bayangan. Nah, ini bayangan. Ini kan yang aslinya, yang satu kan. Tapi kalau ada 3 lampu, ini bayangan sini, ini bayang ke sini lagi, ini bayang ke sana lagi, kan gitu kan? Kan banyak bayang-bayang itu. Tapi aslinya kan satu. Nah, tapi kan bayangannya banyak, memperbanyak bayangan, lampu-lampu itu. Nah, tapi bayangan, semua bayang-bayang itu sangat tergantung dengan pemilik bayangan. Maka kalau dia hilang ini, ya nggak ada lagi bayangan itu. Dengan menggenggamnya dengan sangat mudah, mengendalikan. Apa yang dikehendaki oleh si B mungkin tidak sama dengan apa yang dikehendaki oleh si A. Gitu dia sekitar si A beda dengan kehendak si C. Tapi itu semuanya dalam genggaman Allah semua. Gitu. Nah, jadi misalnya Bapak mau ke masjid, gitu. Nah, ada lagi yang mau ke kantor, ada lagi yang mau ke sawah, gitu kan? Kan semuanya kan Allah kendalikan semua, bukan hanya sama. Ya, dan jadi kalau sama kan Bapak mau ke masjid, semuanya ke masjid, semua kan nggak begitu. Ya, tetapi Allah mudah mengendalikan, artinya semua kehendaknya. Bapak mau ke masjid itu kehendak Allah. Ada orang lain mau ke pasar itu juga Allah yang berkehendak. Ada orang lain mau ke sawah, Allah juga yang berkehendak. Ada orang lain misalnya mau ke kebunnya, Allah juga yang itu semuanya beda-beda, tapi semuanya dalam genggaman Allah. Itu namanya qabdan yasira. Ya. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup ya sampai di sini.